Halo semua, kembali lagi di channel Madrasah Coding. Ini adalah playlist pembuatan portofolio menggunakan CSS murni. Ini adalah video ketiga. Kemarin kita sudah membuat navbar dan sidebarnya di video kedua. Dan ini video lanjutannya yaitu membuat about dan fitur skill. Nah, dua ini. Nah, ini adalah hasil dari video kemarin. Dan ini juga sudah responsif untuk tampilan HP. Lalu untuk tampilan tablet dan tampilan laptop. Oke, saya pilihkan tampilan HP dulu. Nah, sekarang kita akan membuat fitur about dan skillnya. Oke, langsung saja kita langsung ke codingan. Oke semua, sekarang saya sudah membuka codingan. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editornya. Ini adalah codingan dari HTML-nya, ini ada CSS-nya, dan ini adalah JavaScript-nya. Ini hasil dari video kemarin. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau membenahi sedikit yang menurut saya kurang pas, yaitu di deskripsi ini mungkin saya akan hilangkan karena saya akan pindahkan nanti di bagian about. Sini saya hapus deskripsinya. Hilang. Mungkin saya pakai live server supaya dilihat saja. Sini saya sudah menggunakan live server. Oke, kita lanjut. Setelah saya hapus deskripsinya, sini dan saya juga saya akan hapus. Ini saya hapus di bagian hero img. Untuk HP-nya mungkin saya akan perkecil bagian margin topnya, maksudnya saya perbesar margin topnya. Di sini saya tambah margin top, kasih 50 pixel agar dia turun ke bawah. Lalu di hero scale-nya juga, di sini saya tambah jadi 50 pixel juga supaya dia turun ke bawah. Nah, seperti gini. Lalu bagian responsifnya untuk tablet, saya tablet dulu. Bagian responsifnya untuk tablet, untuk yang Go4 ini image kalau saya tambahkan jadi 500 pixel supaya dia lebih besar. Lalu untuk yang ini hero image-nya saya ganti ke 450 pixel. Nah, seperti ini. Lalu di navbar menunya di sini saya perbesar jadi 1,9 rem. Nah, supaya dia lebih besar. Tampilannya lebih menarik. Lalu di bagian respon laptopnya untuk bagian hero-nya di sini saya ubah, maksud saya bukan saya ubah tapi saya tambahkan justify dan jadi space between agar dia berpindah ke samping. Space between. Oke, ini bentuknya. Lalu bagian navbarnya di sini paddingnya saya tambahkan padding di sini. Sumbu y-nya 0, lalu sumbu x-nya saya kasih 70 pixel. Nah, dia akan semakin mepet. Oke, untuk perubahannya mungkin seperti begitu. Teman-teman bisa sesuaikan saja di codingannya teman-teman masing-masing. Ya, saya pindahkan ke tampilan HP, membuat skill dan oke, untuk yang pertama saya akan membuat bagian about-nya dulu. Untuk fitur ini about di session di bawah sini, di bawah session hero, saya akan bertambahkan session baru. Yaitu kelasnya saya berikan about. Lalu saya langsung berikan ID di sini. Lalu di dalamnya saya berikan div baru, kelasnya about.
container. Di dalamnya saya tambahkan A2 dengan kelas session title. Di sini saya pakai session title karena mungkin nanti dia dengan judul aboutnya dengan judul skillnya sama untuk stylenya, jadi saya samakan saja. Di sini saya masukkan about me, hasilnya. Nah, di bawah sudah ada about me. Di sini saya akan tambahkan paragraf baru. Saya kasih saja lorem. Oke, sudah ada. Paragrafnya saya kasih kelas about text. Lalu di bawah paragrafnya saya berikan itu baru dengan kelas about info. Di dalamnya saya berikan kelas baru lagi, yaitu info card untuk membuat cardnya nanti. Di sini saya akan membuat card-card untuk menunjukkan skill saya dan project yang sudah saya buat. Satu lagi yaitu bahasa apa yang sudah saya kuasai. Di sini saya tambahkan H3-nya. Di sini saya kasih experience. Lalu di graph di sini saya masukkan front end development. Oke. Lalu ini saya copy saja. Saya tambahkan ke bawah. Di sini project. Ini jumlah project yang sudah saya buat. Mungkin di sini saya kasih 15 plus website project. Lalu saya tambahkan lagi yaitu teknologi. Nah, di sini teknologinya yang saya kuasai. Di sini saya masukkan saja HTML, CSS, JavaScript, lalu PHP. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah muncul. Sekarang kita akan style untuk CSS-nya. Di bawah session hero ini, di sini saya komentari dulu. Hero section. Nah, di bawah hero section ini saya akan buat titelnya dulu. Session title. Text align-nya saya kasih center untuk yang ini, about me ya. Lalu font-nya saya kasih 2 rem saja langsung. Color-nya ini color-nya untuk kode warnanya sudah saya siapkan, teman-teman tinggal ikuti saja atau mungkin bisa pakai warna lain. Lalu saya kasih margin button-nya 40 pixel. Nah, dia sudah begini, sudah jadi. Lalu saya bikin untuk about-nya. Sebenarnya ini juga fungsi dari style dari about-nya. Cuma saya jadikan satu, skillnya juga nanti akan sama. Jadi saya bikin di sini untuk about-nya. Yang pertama saya style yaitu about. Untuk padding-nya, sumbu Y-nya saya kasih 100 pixel, lalu sumbu X-nya 40 pixel, lalu saya kasih background. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dia sudah memiliki background sendiri, yaitu yang dalam di belakangnya atau di atasnya, dan dia sudah overfitting. Oke, lalu saya style untuk kontainernya. Container untuk max width-nya. Di sini saya tidak kasih full satu layar karena mungkin saja isinya nanti tidak sebanyak layar. Saya kasihnya di sini tingginya mungkin maksudnya lebarnya saya kasih saja 1200 pixel. Lalu marginnya saya kasih auto saja supaya dia menyesuaikan. Nah, seperti ini. Lalu saya akan style dia punya teks. About text-nya untuk ini yang paragrafnya ini. Untuk teks legendnya saya pindahkan ke center supaya dia ke tengah-tengah. Colornya, lalu font size-nya saya kasih 1,1 rem.
jarak lainnya saya kasih 1,8 rem. Oke, dia akan seperti begini. Mungkin terlalu berjarak ya, saya kasih 5. Nah, mungkin 5 lebih pantas dan bagus kelihatannya. Lalu untuk bagian about infonya, margin topnya saya kasih 50 pixel. Lalu displaynya grid. Lalu gapnya atau jaraknya saya kasih 20 pixel. Oke, bentuknya seperti begini. Sudah berjarak. Lalu untuk kartnya, backgroundnya saya ubah dulu, kasih ke warna hitam. Oke, sudah ada. Lalu paddingnya saya kasih 20 pixel, 25 pixel. Lalu border radiusnya 15 pixel. Kasih teksnya ke tengah. Lalu saya kasih dia transisi. Transisinya 0,3 second. Oke, sudah jadi. Bentuknya seperti begini. Lalu saya mau ketika saya hover car-nya, dia akan bergerak naik ke sumbu Y. Oke, di sini juga info car, hover, on, translate. Jadi dia akan naik ketika saya hover. Nah, bergerak naik. Lalu untuk tulisannya di yang ini experience-nya saya ubah info car. Di sini tadi H3 agar semua langsung terubah. Di sini saya kasih pertama colornya. Lalu marginnya kasih 10 pixel saja. Nah, dia sudah berubah, warnanya juga sudah berubah. Oke, lalu yang terakhir mungkin teks di dalamnya info card. Sini tadi saya kasih teks paragraf. Lalu saya ubah warnanya. Nah, seperti begini hasilnya. Oke, untuk menu about ini saya rasa sudah cukup bagian about. Mungkin kalau teman-teman mau tambahkan silakan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Sekarang saya lanjut bagian skillnya atau menu skill. Sekarang saya tambahkan satu session lagi, yaitu session skill. Saya kasih skills dan ID-nya skill juga. Oke, lalu saya beri lagi container skill atau biar seragam kayak about, skillnya duluan. Lalu saya butuh judul. Di sini kelasnya saya kasih session title supaya tidak perlu lagi saya atur karena memang sama dengan bagian about. Section title. Lalu di sini my skill. Save. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada. Nah, dia sama bentuknya. Lalu saya buat div baru di bawahnya. Kelasnya di sini mungkin nanti saya pakai grid, skill grid. Lalu saya akan bikin card-nya juga, skill card. Lalu saya butuh H3 untuk skill ini. Yang pertama saya kasih HTML. Lalu saya akan bikin skill bar, div skill bar. Dalamnya mungkin saya butuh span karena lebih mudah untuk styling nanti. Di sini mungkin karena saya akan membuat skill bar, mungkin nanti dibatasi oleh kemampuan, misalnya berapa persen saya kuasai ini HTML. Di sini mungkin saya tambahkan style langsung di sini. Lalu saya kasih panjangnya. Misalnya di sini saya kasih untuk HTML saya kuasai sekitar 80%, 85%. Lalu saya lihat hasilnya.
Nah, dia masih berupa begini, nanti kita style sebentar. Lalu saya butuh CSS-nya lagi saya bikin. Di sini saya akan copy nih. Di sini CSS saya kasih misalnya penguasaan CSS saya 95%. Yang ini JavaScript. Penguasaan JavaScript saya mungkin saya kasih 80%. Dan yang terakhir PHP. PHP ini saya kasih misalnya saja 60% agar melihat perbedaannya. Sekarang saya akan buat stylenya. Di bawah sini saya kasih pembeda yaitu skills. Di sini saya akan panggil kelas skillnya. Lalu saya kasih paddingnya yaitu paddingnya 100 pixel untuk sumbu Y-nya, lalu sumbu X-nya 40 pixel. Nah, ini akan seperti ini. Dia sudah turun. Lalu saya akan style kontainernya. Skills container. Di sini saya kasih max width-nya 100 pixel. Ya, bentuknya seperti begini. Lalu marginnya auto. Nah, mungkin bentuknya seperti begini. Oke, kayaknya 1000 pixel terlalu mepet. Atau coba saya lihat dulu cara untuk lihat supaya lebih jelas itu caranya begini. Bordernya kasih 1 pixel solid, width-nya kotaknya sekecil ini. Kayaknya kita harus tambah. Coba 1000 pixel. Nah, maksimal width-nya 1000 pixel. Ini untuk cara supaya kita lihat besar dari kontainernya saja. Ini saya hapus. Lalu saya akan style card-nya. Sebelum card grid-nya dulu. Skill grid. Display-nya yang pastinya grid. Lalu gap-nya saya kasih 25 pixel. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, belum terlihat karena card-nya belum saya desain. Oke, di sini saya akan desain card-nya. Skill card. Pertama saya kasih background-nya supaya kelihatan. Background-nya saya kasih warna hitam. Nah, ini untuk background-nya sudah ada, sudah mulai kelihatan. Untuk padding-nya mungkin saya kasih 10 pixel. Kurang besar, coba 20 pixel. Oke, kayaknya cukup. Mungkin saya kasih radiusnya, border radiusnya. Di sini saya kasih 15 pixel agar tidak terlalu besar. Nah, seperti begini. Lalu untuk A3-nya, skill card A3, saya kasih marginnya 15 pixel. Oke, lalu untuk skill barnya saya akan desain skill bar. Untuk lebarnya saya kasih 100%. Lalu tingginya saya kasih 12 pixel. Backgroundnya kasih warna lihat hasilnya. Oke, sudah ada barbarnya. Lalu mungkin saya kasih border radiusnya radius 20 pixel. Oke, dia sudah melengkung untuk skill barnya. Lalu jika ada yang kelewatan atau overflow, di sini saya sembunyikan. Lalu untuk bagian spannya, untuk spannya, displaynya saya kasih blok. Lalu height-nya, lalu backgroundnya agar dia kelihatan berapa persen penguasaan pada HTML, CSS, JavaScript atau PHP. Saya kasih warna. Lalu kasih border radius. Nah, di sini saya kasih 20 pixel. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sesuai dengan besaran dari penguasaan di sini. Misalnya 80%, 60%. Teman-teman kalau mau ubah jaraknya atau ubah penguasaan fitur atau bahasa, misalnya di sini saya ubah jadi 80%. Nah, dia akan semakin berkurang. Oke, di sini dia belum berjarak. Kayaknya ada yang kurang di bagian kartnya. Mungkin di sini. Di sini saya kasih margin button 20 pixel. Oke, dia sudah berjarak. Oke, untuk skillnya mungkin saya rasa cukup juga.
teman-teman bisa tambahkan sesuai kebutuhan. Apa yang teman-teman tambahkan silakan. Oke, about-nya cukup. Di sini teman-teman bisa jelaskan tentang dirinya teman-teman seperti apa. Oke, cukup juga. Lalu saya akan coba untuk membuat responsifnya. Di sini masih tampilan HP. Sebelum saya buat responsifnya, di sini ada yang saya mau bikin terlebih dahulu, yaitu tombol-tombol ini agar ketika saya klik dia langsung berpindah ke bagian-bagiannya. Tadi saya sudah tambahkan ID di masing-masing session, skill, lalu about. Di sini di sini saya tambahkan lagi ID untuk hero-nya. Ya. Lalu di bagian tombolnya, di sini saya kasih hero, di sini about, di sini skill. Sama juga di sini. Save. Kalau sudah seperti begini, tombolnya sudah berfungsi. Ketika saya klik about, dia langsung pindah ke about. Ketika saya klik skill, dia akan pindah ke skill. Dan ini yang saya mau, ketika home, nah, dia akan langsung pindah ke home. Oke, lalu saya akan buat responsifnya. Saya coba dulu untuk lihat ke tablet. Nah, bentuk tablet seperti begini. Bahwa saya sudah kecil semua. Dia masih bawaan dari HP. Saya akan responsifnya mulai dari about dulu. Untuk tablet, nah, saya kasih tanda about. Semua ketika di tampilan tablet, kata about me ini, tulisan about me ini akan menjadi lebih besar. Saya ubah di stylenya, section, title. Saya ubah font size-nya jadi 3 rem agar lebih besar lagi. Oke, besar. Otomatis skillnya juga membesar karena nama kelasnya sama. Lalu saya ubah teksnya, about text, font size-nya saya kasih 1,5 rem. Lalu untuk about infonya, di sini saya akan kasih menggunakan grid agar dia terbagi menjadi 3 bagian, tidak menyamping. Di sini saya pakai grid kolom. Di sini saya akan bagi ke 3, 1 FR. Artinya dia akan menjadi 3 bagian. Oke, lihat hasilnya. Oke, ini ada typo di sini atau kekurangan S. Dia akan bentuk seperti ini menjadi 3 bagian. Oke, lalu mungkin info card-nya juga saya akan ubah. Info card 3-nya khusus untuk font size-nya saja agar dia membesar sedikit. Oke, sudah membesar. Lalu bagian card-nya, bagian paragrafnya maksudnya saya. Sini saya ubah juga info card P, lupa titik di sini. Font size-nya saya ubah juga. Di sini saya copy saja biar cepat. Saya kasih 1,5 rem coba. Lalu yang terakhir mungkin saya tambahkan skill card-nya. Ini yang ini, skill card H3. Font size-nya saya kasih 1,7. Samakan. Bentuknya akan seperti begini, membesar. Oke, saya rasa cukup untuk responsifnya tablet. Sudah lumayan bagus. Teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman. Saya di sini langsung pindah ke bagian laptop. Ini tampilan laptop. Yang pertama saya kasih penanda dulu. About dan skill. Yang pertama about-nya. Mungkin padding-nya saya kasih semakin melebar. Untuk padding sumbu X-nya, sumbu Y-nya saya kasih 150 pixel. Lalu sumbu X-nya saya kasih 80 pixel. Save. Dia semakin melebar. Lalu untuk skillnya juga saya kasih sama. Oke. Untuk bagian about text-nya, font size-nya saya ubah jadi 1,5 rem. Skill card-nya
Oke, saya rasa cukup ini. Untuk skill cardnya, shadingnya saya ubah sedikit, kasih 25 pixel. Lalu untuk bagian H3-nya, saya ubah font size-nya. Sini saya copy saja ini. Saya kasih 1,6 rem. Dan yang terakhir skill bar-nya. Skill bar, saya kasih tingginya 15 pixel. Save. Oke, saya rasa cukup. Tampilan laptop. Coba saya buka ke home, about, skill. Oke, saya rasa lumayan bagus. Teman-teman bisa sesuaikan saja dengan yang teman-teman mau. Oke, saya rasa untuk about dan skill ini cukup. Mungkin di video selanjutnya nanti kita akan membuat portofolionya atau maksud saya galerinya. Di situ nanti kita akan membuat layar galeri foto, mungkin foto-foto project atau foto-fotonya teman-teman juga bisa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.